Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita mulai seperti biasa majelis lebar kita ini dengan membaca Ummul Kitab dan dilanjutkan dengan pembacaan beberapa bait nazam Subat menggunakan modul yang kedua, berarti bait 11 sampai 22. Kita mulai. Ta'awudz al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. واحد اثنان ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستقان والنطق بالشهادتين اعتبرا لصحة الإيمان ممن قدر. Pertama yang wajib bagi manusia mengenal Allah dengan dalil-dalilnya, dengan keyakinan hati yang melekat, mengucapkan dua kalimat syahadat, in saddaqal qalbu wa bil a'mali wa yakunu dha naqsin wa dha kamali fakum minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dha tajdidi. Jika mampu diucapkan dengan lisan, jika tak mampu cukup dengan tulisan. Iman kadang bertambah, kadang berkurang, tergantung dari amal setiap orang. Bi kathratis salati wa ta'ati wa tarki malin nafsi min syawati. Fasyawatun nafsi ma'an dhunubi mujibatani qaswatal qulubi. Jadikan imanmu selalu meningkat, terus bersihkan hati agar tak karat, dengan memperbanyak salat serta taat, mengekang hawa nafsu yang sangat kuat, hawa nafsu serta perbuatan dosa menyebabkan kerasnya hati manusia. Hawa nafsu serta perbuatan dosa menyebabkan kerasnya hati manusia. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahim qalbun qasi wasairul haitsu tukhlisu hati yang paling jauh dari Tuhannya ialah yang geras dan gelap gulita. Amal perbuatan hanya diterima jika niat ikhlas dari pelakunya.
فصحيح النيات قبل العمل وأت بها مقرونة بالأول وإن تدم حتى بلغت آخرة حزت الثواب كاملا في الآخرة. Luruskanlah niat sebelum beramal, niat berbarengan dengan pekerjaan, niat lurus hingga usai perbuatan, di akhirat sempurnalah kenikmatan. Wa niyatun wal qawlu thumma al-amalu bi ghairi wafqi sunnatin la takmulu. Man lam yakun ya'lamu dha falyas'ali, man lam yajid mu'alliman falyarhali. Niat ucapan amal yang tak sejalan dengan syariat maka jangan lakukan. Bertanyalah jika engkau tidak tahu, merantaulah jika tak mendapat guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ulas sedikit tentang apa ya? Kemarin sudah fakum minal imani fi mazidi, dan jadilah dari iman fi mazidi, di dalam pertambahan, artinya berusahalah untuk terus menambah keimanan. Wa fi safa'il qalbi dza tajdidi, dan terus menerus memperbaharui kesucian jantung, kesucian hati. Jadi kata al-qalb itu kalau secara fisik merujuk pada jantung yang bisa bergerak itu, deg 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 deg. Bukan hati yang dekat dengan empedu, yang punya yang nempel dengan empedu yang fungsinya itu membersihkan racun tuh, bukan. Tapi secara fisik itu adalah jantung. Dan kita menyebut qalb itu hati itu karena memang salah satu makna hati itu adalah jantung. Jadi kalau kita baca kamus besar bahasa Indonesia, itu hati itu punya beberapa makna. Antara lain maknanya adalah jantung. Kita suka sering keliru membayangkan fisiknya ya. Secara fisik itu jantung itu ya, qalb itu hati yang bahasa Arabnya itu ri'ah kalau nggak salah, ri'atun, kabid, hati yang kabid itu bukan. Tapi juga bahasa Inggris kan juga sama, heart itu kan jantung kan. Kenapa? Karena dari simbol yang diambil itu hati itu jantung. Iya, betul. Soalnya dia nunjuknya juga di sini. Hati kan nggak di sini, kan jantung. Ya gitu. Kemudian bikasratis shalah wa ta'ah, penambah iman, menyucikan hati itu caranya dengan memperbanyak sholat. Itu yang paling efektif dan ketaatan. Wa tarki malin nafsi min syahwati, dan meninggalkan keinginan-keinginan. Meninggalkan keinginan-keinginan atau syahwat. Syahwat itu keinginan. Syahwat berarti keinginan-keinginan. Fa syahwatun nafsi ma'adzunubi, maka keinginan nafsu ma'adzunubi, dengan dosa, bersamaan dengan dosa, mujibatani qaswatal qulubi, akan berkonsekuensi pada qaswah itu keras. Al-qulub jamak dari qalb, jantung ya, jantung. Maka jantung itu bisa keras kalau kita menuruti kehendak nafsu dengan cara melakukan dosa.
Jadi syahwat itu, keinginan itu, manusia itu kan punya syahwat, punya keinginan. Kalau dalam penjelasan konsep kepribadian Islam yang dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu kan manusia itu kan punya dua potensi. Potensi akal dan potensi nafsu. Potensi akal dan potensi nafsu. Akal itu kemudian dijabarkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nafsu juga dijabarkan. Nafsu itu ada dua. Nafsu itu ada dua. Hajah udwiyah, ya, hajah udwiyah, kebutuhan fisik, dan al-gharaiz, naluri. Itu dua-duanya nafsu. Kebutuhan fisik ada banyak. Tidur, makan, minum, bergerak. Bergerak itu kebutuhan fisik. Kalau enggak bergerak sakit dan bisa mati ya. Orang yang tidak bisa bergerak lagi, berbaring aja, tidur aja itu harus juga digerakkan itu. Sebab kalau enggak digerakkan itu bisa membusuk badannya. Maka orang lumpuh itu kan juga harus, keluarganya harus menggerak-gerakkan gitu badannya itu. Karena berarti bergerak itu adalah salah satu kebutuhan fisik. Hajah udwiyah. Kemudian naluri ada 3, dijelaskan oleh Syekh An-Nabhani itu. Ada 3 naluri mempertahankan diri. Itu naluri yang paling egoistis ya. Naluri mempertahankan diri. Kemudian naluri mempertahankan spesies. Ya, salah satu manifestasinya ya dengan mencintai sesama, bukan sesama jenis kelamin, sesama manusia itu, mencintai sesama jenis manusia. Yang paling banyak dijadikan contoh dan paling jelas itu adalah hubungan seksual. Meskipun tidak hanya hubungan seksual, penampakan dari naluri mempertahankan jenis itu, mempertahankan spesies itu. Suka lihat anak kecil lucu-lucu gitu. Itu salah satu manifestasi gharizatul nau, ya, gharizatul nau. Mencintai ibu, mencintai saudara, mencintai ayah, itu salah satu manifestasi dari gharizatul nau. Terus ada naluri beragama. Ini semuanya adalah nafsu. Dan nafsu-nafsu ini semuanya ketika dipenuhi dengan cara maksiat itu mengeraskan hati. Gharizatul tadayun dipenuhi dengan cara larung sesajen ke pantai selatan misalnya. Nah itu mengeraskan hati. Mujibatani qaswatal qulubi, akan mewarisi kekerasan hati. Dan setiap maksiat yang kita lakukan itu akan menambahkan satu titik hitam di dalam jantung kita. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surah Al-Mutaffifin ya. Surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang mana ini? Al-Buruj, Al-Insyiqaq, Al-Mutaffifin. Nah ini
Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ran itu titik di dalam jantung kita ketika kita melakukan kemaksiatan. Maksiatnya semakin banyak, titiknya semakin banyak. Kalau titiknya semakin banyak, itu jantungnya akan jadi hitam dan keras. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Hati yang paling jauh dari Tuhannya ialah yang keras dan gelap gulita. Wasairul a'mali la tukhallisu illa ma'an niyati haitsu tukhlisu. Amal perbuatan hanya diterima jika niat ikhlas dari pelakunya. Nah, maka nanti semoga pertemuan yang akan datang kita akan bisa membahas tentang niat ikhlas itu seperti apa. Ikhlas dan niat itu seperti apa sehingga kita terhindar dari kekerasan hati. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan nanti bisa setoran. Dan ini informasi untuk semua yang mendengar jangkauan suara saya ini, baik yang offline maupun yang online, bahwa majelis kita ini majelis yang bersifat umum, majelis yang tidak membatasi peserta pada usia, kelompok, ormas, jenis kelamin, atau apapun termasuk tingkat pendidikan. Monggo yang mau ikut silakan hadir setiap Rabu malam Kamis. Ya, kita siapkan berbagai menu, ya terutama menu kitab ya. Kalau menu jahe dan snack itu bonus saja. Ya, kalau ada yang bawa ya kita makan bareng-bareng. Kalau enggak ya tetap ada kitabnya yang dihafalkan, disetorkan. Yang sudah hatam Tadribus Sorfi, ya ini saya bawakan ambil tasrifiyah, ambil dari HSG ini. HSG punya stok yang dijual 20.000. Yang tadi saya promosikan. Itu lanjutan Tadribus Sorfi yang ilmu sorof itu. Ilmu sorof. Jadi kalau belum selesai nggak lanjut itu nggak masalah. Ya, lanjutan dari itu. Jadi kalau itu sudah selesai, lanjutnya ini. Lanjutan ini. Ya, betul. Kalau itu selesai, lanjut yang itu. Insyaallah. Jadi tetap nanti mufradat tetap jalan, sorof tambah. Nanti kita siapkan juga modul yang nahwu, insyaallah. Ya cukup ya. Jadi ingat ini adalah forum umum, jadi antum nggak boleh mengatakan kepada siapapun karena memang sifat majelis kita umum. Kurang itu. Saya sering waktu di kantor FB. Ayah. Semua boleh. Nggih. Heeh. Nggih. Ya. Nggih. Nah, itu catatan penting untuk malam ini. Kita tidak membatasi usia, golongan, ormas, ijazah asli atau palsu. Monggo. Ya. Cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan nanti lanjut setoran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.